Oi bro, kembali lagi bersama saya Samrok di Prungpedia. Kali ini kita akan jalan-jalan ke wilayah Spanyol bagian utara yang mempunyai beberapa sejarah panjang yang dimana nanti ujungnya itu menjadi sebuah perjuangan dari salah satu supporter besar di satu klub yang sekarang besar juga gitu ya. Kita akan coba bahas terkait Catalonia yang kita coba riset ya dari beberapa kru di sini terkait Catalonia, di mana Catalonia ini merupakan suatu wilayah yang berada di timur laut Spanyol dan barat daya Prancis, di mana tentang geografisnya sendiri berada di dekat Laut Tengah atau Mediterania dan berbatasan dengan pegunungan Pireni, di mana ada berbatasan juga dengan negara Prancis dan ada negara kecil kerajaan berupa Andorra, dan di sebelah timurnya sendiri berbatasan dengan Kepulauan Balearic. Catalonia ini termasuk di dalam satu dari 17 otonomi wilayah khusus di kerajaan Spanyol yang menurut data terakhir itu sebanyak 7 juta penduduk wilayah Catalonia sendiri. Catalonia sendiri terdiri dari 4 provinsi yang diakui oleh negara Spanyol. Yang pertama pasti sudah pada tahu terkait Barcelona, kemudian Provinsi Tarragona, ketiga Provinsi Girona, dan keempat Provinsi Lleida. Mungkin itu mengapa bisa ada Provinsi Catalonia, itu kita trace back ke belakang terkait historical wilayah di kerajaan-kerajaan Spanyol yang utamanya merupakan bekas dari kerajaan Aragon. Aragon itu kalau balik ke abad ke-14 itu merupakan kerajaan yang menguasai wilayah Laut Tengah, di mana termasuk di dalamnya wilayah Valencia, kemudian wilayah Zaragoza, dan Kepulauan Balearic, dan juga Catalonia itu sendiri. Mungkin itu secara singkat letak geografis dari Catalonia. Oke, masuk ke demografi atau komposisi masyarakat Catalonia di zaman dulu itu seperti apa ya? Coba kita jelaskan sedikit demi sedikit. Kita mulai dari apa sih arti Katalan sendiri? Katalan sendiri sih yang saya dapat dari literatur itu merupakan orang-orang atau penduduk yang berbahasa Katala, di mana situ terdapat orang-orang Andorra. Karena Andorra ini tidak termasuk di bagian wilayah Spanyol ya. Itu merupakan kerajaan sendiri yang berbatasan antara Prancis dan Spanyol. Kemudian wilayah Valencia juga dia memakai beberapa bahasa dari Katalan juga. Balearic juga sama, Aragon juga sebagian, karena dia pun punya bahasa sendiri ya, bahasa Aragon. Mungkin dialeknya berbeda dengan Spanyol pada umumnya gitu. Kemudian Sardinia juga karena ada ikatan sejarah di kerajaan Aragon di masa lalu. Kalau sekarang saya coba jelaskan beberapa timeline atau alur waktu bagaimana sih wilayah Catalonia sendiri itu terbentuk ya. Oke, pertama itu di sekitar 575 sebelum Masehi, tahun 575 sebelum Masehi, itu awal pendatangnya itu dari orang-orang Yunani yang menjelajah ke pantai-pantai timur Laut Tengah dan kemudian mendirikan pemukiman di wilayah Ampurias. Ampurias itu ada di wilayah sedikit utara di wilayah Catalonia. Nah, disitulah mulai bermunculan semacam settlement atau perkampungan khas Yunani yang nanti akan jadi cikal bakal beberapa kota di wilayah Catalonia sendiri. Karena pada tahun 300 atau 200 tahun setelah penduduk Yunani datang ke wilayah Ampurias, itu tentara Romawi membawa seluruh pasukannya atau mungkin juga orang-orang yang ingin mendirikan beberapa perkampungan khas Romawi sendiri. Sebut saja untuk beberapa kota yang Romawi ciptakan atau dirikan di sana. Antara lain pertama itu kota Barsina. Kalau Barsina ini sekarang kita lebih kenal dengan kota Barcelona. Kemudian ada di wilayah selatan lagi ada Tarraco. Tarraco itu terkenal sekarang dengan nama Tarragona. Kemudian ada Gerunda, itu sekarang terkenal dengan nama Girona. Nah, cikal bakal empat kota besar ini yang akan menjadi kota provinsi yang berada di wilayah Catalonia gitu. Kemudian tentara Romawi ini diam di tempat tersebut atau kota tersebut untuk melanjutkan perjalanan ke semenanjung Iberia. Iberia itu berarti mulai dari Spanyol Tengah sampai ke ujung ke wilayah Sevilla di bawah.
awal mula bahasa Katala itu muncul berarti roots-nya sendiri dari orang-orang Romawi sendiri. Nah itu kenapa nanti di belakang kita jelaskan beberapa perbedaan bahasa, mungkin perbedaan bahasa antara Spanyol Kastilan dengan Spanyol Katalan gitu. Oke, lanjut. Setelah Romawi mengalami penurunan dari segi budaya, kemudian tentara, Romawi meninggalkan daerah tersebut. Itu kemudian masuk beberapa bangsa yang ingin menguasai wilayah Catalonia. Antara lain itu ada bangsa Visigoth atau West Gothic, karena ada lagi juga bangsa Gotik ada yang berkuasa di daerah sebelah timur Jerman. Nah, kenapa bagi Visigoth, Gotik, kemudian orang-orang Slav itu bisa menguasai Eropa atau peninggalan Romawi? Karena memang Romawi sendiri dikalahkan oleh orang-orang barbar, di mana orang-orang barbar itu terdiri dari bangsa-bangsa yang tadi, bangsa Visigoth, bangsa Slav, bangsa Suavi, nah bangsa Slav juga. Nah itulah mengapa settlement atau pemukiman yang ditinggalkan oleh orang Romawi diisi oleh bangsa-bangsa dari Eropa Utara tersebut. Nah, masuklah orang-orang bangsa Visigoth itu ke wilayah utara Eropa, termasuk Prancis. Prancis itu sekarang kita bisa sebut Prancis ya. Prancis, kemudian daerah-daerah di Spanyol Utara. Nah, salah satu yang orang-orang Prancis itu menetap di wilayah-wilayah Katalan Utara. Nah, kenapa bisa menetap tapi tidak menguasai sampai bawah? Karena orang-orang Prancis ini memikirkan gitu ya untuk masa depannya, karena ternyata si wilayah Katalan ini termasuk nanti ada wilayah Basque juga, wilayah Aragon dengan wilayah Navarre itu akan diprediksi sebagai buffer state oleh Frankish State. Buffer state itu apa? Buffer state itu merupakan negara-negara atau misalnya wilayah-wilayah yang dimungkinkan untuk menjadi tameng untuk si musuh atau misalnya negara orang dan negara-negara lain untuk menyerang si wilayah Prancis sendiri. Nah, jadi kenapa itu kita disimpan wilayah Katalan dan wilayah Navarre atau wilayah Basque nantinya, itu karena untuk menghalau serangan dari bagian selatan. Itu maka kenapa disebut buffer state, atau lebih dikenal lagi itu sebagai Marca Hispania di itunya gitu. Kemudian masuk lagi di 700 tahun 700 Masehi. Nah, ini mulai invasi bangsa Arab yang dari selatan itu ingin menguasai beberapa kota-kota atau kerajaan-kerajaan kecil di Spanyol. Itu mulai dari wilayah selatan Sevilla, Cordoba, terus masuk ke Murcia, ke atas ke kota Madridnya sendiri, ke Aragon, bahkan ke wilayah barat itu ada di wilayah Galicia atau Portugal juga sudah dikuasai, kemudian di wilayah Asturias juga sudah dikuasai. Nah, hanya saja di bagian Catalonia sendiri atau bagian Katalan dan yang tadi kita sebut sebagai buffer state itu, pasukan Muslim itu tidak bisa menguasai atas karena pertama rentang wilayahnya memang bergunung-gunung plus dukungan dari orang-orang Frankis dari utara. Nah, itulah makanya kenapa mereka bisa bertahan dan menjadi bempernya orang Frankis, dan pertahanan terakhir orang-orang Spanyol orang-orang Spanyol di semenanjung Iberia itu sendiri gitu. Oke, lanjut ke mungkin setelah bangsa Muslim masuk ke daerah atas atau daerah Catalonia itu, kemudian di wilayah Catalonia sendiri itu terbagi dua kelas masyarakat ya. Dua kelas masyarakat itu berarti di antara daerah wilayah Catalonia itu terbagi oleh dua. Yang pertama itu ada di daerah utaranya sendiri, utara Catalonia itu berdiri beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang memang mempunyai support dari area Frankis, dari kerajaan Frankis. Makanya mereka membentuk kerajaan-kerajaan sendiri dan yang nantinya akan menjadi kerajaan Barcelona sendiri. Ya, bukan disebut kerajaan karena lebih kecil skupnya dari kerajaan, atau disebut adipati lah ya, keadipatian Barcelona. Kenapa itu disebut Old Catalan Utara ya? Karena masih banyak influence dari Frankis terkait kerajaan. Nah, di wilayah selatannya itu seperti apa? Nah, di wilayah selatannya itu mereka lebih banyak influence dari orang-orang Muslim Umayyad. Nah, itu lebih banyak ya semacam petani atau pekerja. Jadi mereka lebih sosial lah, lebih bersosial dibandingkan dengan daerah utara yang disebut sebagai banyak nobility lah, banyak kebangsawanan. Nah, itu membentuk dua karakter masyarakat setelah terjadinya invasi dari bangsa Umayyad di selatan dengan support orang-orang Frankis di utara.
Nah, setelah yang tadi kita bicarakan terkait keadipatian Barcelona itu terjadi di sekitar abad 8. Nah, di abad 8 sampai abad 11 ini kerajaan Barcelona melakukan semacam royal wedding lah ya dengan bangsawan dari Aragon. Nah, seperti tadi saya coba jelaskan kenapa Aragon. Jadi Aragon itu memang merupakan suatu kerajaan yang berkuasa itu di bawah Raja Ferdinand yang nanti akan menjadi cikal bakalnya Spanyol bersatu atau kerajaan Spanyol bersatu. Nah, untuk sejarahnya untuk si Barcelona sendiri, ini kita ada pernikahan antara Ramon Berenguer dari Keadipatian Barcelona dengan putri Petronila dari Aragon. Nah, itulah kenapa Barcelona sekarang ada di bawah kekuasaan dari si Aragon dan bersatu lah, bergabung dengan kerajaan dari Aragon. Nah, itulah kenapa Aragon bisa mengambil wilayah-wilayah seperti wilayah di Barcelona atau wilayah Catalonia lah secara keseluruhan. Terus ada juga nanti di wilayah timurnya sendiri ada Kepulauan Balearic, mereka ambil juga ya. Itu karena semata-mata untuk membuat suatu kerajaan Aragon sendiri lebih besar ke depannya gitu. Nah, itulah kenapa Barcelona masuk ke kekuasaan dari si Aragon. Nah, kemudian bertahan selama 3 abad, kita meloncat ke tahun 1500 itu di mana ada penyatuan antara orang-orang Kastilan dengan Aragon. Nah, inilah titik mula di mana satu kerajaan Spanyol itu bersatu. Ya, bersatu ini karena apa? Karena untuk bisa dapat melawan kekuatan Muslim Umayyad yang ada di selatan. Nah, inilah titik balik dari kalau yang kita sebut di sejarah itu sebagai Reconquista. Reconquista itu pengambil alihan kembali lah. Jadi apa yang sudah diambil oleh orang-orang Muslim Umayyad ini dari selatan, diambil sampai ke utara. Nah, setelah ada penyatuan itu, mereka mempunyai semangat Reconquista untuk mengambil alih kembali kerajaan-kerajaan apa sih yang direbut oleh bangsa Muslim Umayyad di selatan. Nah, itu tertekan terus. Nah, untuk beberapa peristiwa atau misalnya peristiwa sejarah yang ada di peristiwa Reconquista sendiri, itu sebenarnya mau kita coba jelaskan, cuman mungkin agak sedikit sensitif ya, karena itu terkait ada peristiwa konversosnya itu jadi macam pemaksaan untuk orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang yang di luar Katolik, karena terkenalnya itu penyatuan antara Castilla dan Aragon itu merupakan penyatuan kerajaan Katolik terbesar di Spanyol gitu. Jadi bagaimana mereka mengambil alih orang-orang atau kerajaan-kerajaan yang ada di peninggalan dari si Emirat di selatan, di Umayyad, nah itu dengan cara keras, ya kerasnya seperti itu Reconquista dengan sistem konversos. Itu mungkin kita bisa bahas nanti di lain kesempatan ya. Oke, untuk selanjutnya masuk ke abad 17, karena Castile dan Aragon sudah masuk ke bagian dari Spanyol bersatu atau kerajaan Spanyol bersatu. Di situ masuk beberapa peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin sedikit merupakan peristiwa-peristiwa penting dari wilayah Aragon itu. Karena pertama itu ada perang suksesi Bourbon, di mana pengganti kerajaan Spanyol bersatu itu berselisih paham terkait mana yang paling berhak memimpin kerajaan Spanyol. Nah, di satu waktu itu orang-orang Aragon lebih mendukung orang-orang yang ada keturunan dari Austria daripada orang-orang Kastilan yang mendukung orang-orang Bourbon. Nah, pada akhirnya pada perang suksesi ini ternyata yang menang itu dari Wangsa Bourbon, di mana orang-orang Katalan di situ merasa yang saya dukung ini ternyata kalah dan penguasaan lebih berpihak kepada orang-orang Kastil gitu. Itu masuk ke abad 17. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait timeline yang ada di wilayah Katalan. Sekarang pembahasan terkait geopolitik di Catalonia. Geopolitik sendiri kita coba terangkan. Pertama, apa saja sih yang mempengaruhi politik-politik itu berdasarkan geografi dari si Catalonia sendiri. Pertama, yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita membahas ini pertama awal penyatuan dari Castilla, Leon dan Aragon.
di mana Ferdinand I dan Isabella itu menyatukan kerajaan Spanyol menjadi satu kerajaan Katolik terbesar atau yang bersatu lah di Spanyol itu. Hanya saja untuk wilayah si Katalan sendiri menganggap dirinya tidak bersatu. Karena apa? Karena waktu di bersatu ini memang detailnya itu memang antara Castile dan Aragon itu bersatu. Cuman untuk prakteknya mereka melakukan sistem pemerintahan atau misalnya sistem pemilihan, sistem kerajaannya itu masing-masing. Jadi kalau misalnya ingat itu di Castile sendiri terjadi penjelajahan samudera itu karena memang pintu di Konstantinopel itu ditutup untuk jalur perdagangan, makanya mereka masuk ke Age of Exploration atau penjelajahan samudera. Kalau ingat di pelajaran sejarah itu bagaimana orang-orang Spanyol itu menguasai maritim sehingga bisa menemukan dunia baru di wilayah barat yang disebut sekarang Amerika. Nah, yang melakukan penjelajahan samudera ke wilayah barat dan bertemu dengan dunia baru yang sekarang disebut Amerika itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang Kastilan. Nah, kenapa Aragon gak diajak? Karena Aragon itu lebih milih mengekspansi mereka ke wilayah timur. Nah, di mana mereka melakukan ekspansi ya antara lain dia melakukan ekspansi ke kerajaan Sisilia yang ada di Italia, kemudian kerajaan Napoli yang ada di Italia juga, terus Balearic. Nah, itu semua mereka fokus hanya di sebelah timur saja. Sedangkan untuk wilayah Kastilan mereka fokus ke wilayah barat karena mereka yakin bahwa jalan untuk menemukan rempah-rempah yang ada di India itu berada di sebelah barat. Itu awal mula pemisahan secara geopolitik antara Castilla dan Aragon. Nah, mungkin di situ untuk yang terkait politik antara Castilla dan Aragon yang memang sebenarnya bukan bersatu, hanya disatukan oleh perkawinan saja. Permasalahan geopolitik mungkin kita bisa nyambungin ke masalah mungkin bendera ya. Kalau kawan-kawan ingat nih, bagaimana sih bendera yang ada di sekarang Spanyol itu, mungkin bisa dilihat tuh dari gambar lah. Itu ada beberapa ornamen gambar itu yang menandakan beberapa kerajaan-kerajaan yang disatukan oleh satu perisai. Nah, itu sebenarnya itu bisa dijelaskan kenapa sih dia bisa menyimpan itu ya, karena itu Spanyol itu ingin semua kerajaan-kerajaan kecil itu bersatu di bawah tangan raja atau ratu Spanyol biar bersatu gitu. Nah, yang jadi masalah itu bahwa Katalan sendiri memang di bawah oleh Aragon, tapi pada prakteknya atau misalnya pada budayanya sendiri mereka merasa terpinggirkan atau tertindas dari zaman Perang Bourbon, perang suksesi yang melahirkan pemimpin Spanyol dari bangsa Bourbon, bukan dari bangsa Austria. Nah, itu mereka mulai merasa bahwa mereka terrepresi dari kerajaan sebelumnya. Nah, kemudian kalau saya mau menjelaskan lagi juga terkait arti lambang bendera Spanyol, di kuarter pertama itu ada Castilla and Leon. Castilla and Leon itu Kastil dan Leon ya, itu jadi kerajaan Castilla dan kerajaan Leon itu bersatu sebelum ada penyatuan antara si Ferdinand dengan Isabella. Kemudian di sebelah kiri sebelah kanan itu yang berbentuk merah kuning itu adalah lambang dari kerajaan Aragon. Kemudian ada di bawah kanan itu ada kerajaan Navarra. Itu nanti kalau misalnya kita akan coba bahas lagi nanti di mungkin episode selanjutnya terkait kerajaan Navarra ini, nanti karena berhubungan dengan pergerakan atau perlawanan bangsa-bangsa Basque di Spanyol. Nah, ini mungkin agak sedikit mirip dengan orang-orang Katalan untuk Spanyol. Kemudian di sebelah kanan kiri di sebelah bawah mungkin ya, di bawah itu ada lambang dari Kingdom of Granada. Kingdom of Granada itu wilayah selatan yang terakhir dikuasai oleh kerajaan Spanyol terakhir. Nah, ini dikuasai oleh Muslim dulunya. Nah, ini lambangnya mungkin sedikit seperti buah pomegranate itu. Nah, itu ada warna putih. Nah, itu merupakan lambang dari kerajaan Granada. Di tengah itu ada kalau disebut tuh fleur de lis. Fleur de lis itu flower of lily atau bunga lili. Nah, itu lambang dari Wangsa Bourbon yang berkuasa dari tahun berapa sampai
sekarang kalau sampai raja terakhir ini sekarang Wangsa Bourbon. Nah itu kenapa mereka ada di tengah Fleur de Lis, karena mereka merupakan pemimpin atau raja sampai saat ini. Itu yang saya bisa sampaikan terkait keterangan di bendera Spanyol. Oh, ada lagi satu lagi, itu ada sebelah kanan kiri itu ada Hercules ya, namanya Pillar of Hercules itu sebutnya. Itu melambangkan, kalau saya tidak salah tuh melambangkan bahwa Spanyol itu ditahan oleh pilar-pilar yang ada di mitologi Hercules. Ini mitologi Hercules, mereka disebut itu sebagai Pillar of Hercules. Jadi dia bisa menahan antara penyatuan antara si Spanyol dengan Afrika. Nah itu disebut Pillar of Hercules. Ada juga simbol plus ultra atau di luar batas, mungkin disebutnya plus ultra. Itu jadi bahan semboyan orang-orang Spanyol atau moto nasional dari orang Spanyol. Untuk selanjutnya, sebagaimana layaknya kerajaan-kerajaan di dunia ya, mungkin ada pasang surut di mana para rakyatnya atau masyarakatnya tidak mengakui pemimpinnya raja sehingga berubah menjadi republik. Nah ini terjadi di Spanyol juga, itu sekitar tahun 1873 sampai 1874. Itu disebut oleh First Spanish Republic. Itu berjalan hanya setahun karena memang kudeta yang dilakukan oleh Presiden Republik itu tidak begitu matang mungkin ya. Jadi hanya setahun berkuasa dan kembali lagi ke monarki absolut mungkin ya disebutnya. Nah, selama masa kerajaan ini mungkin tidak ada event-event atau agenda-agenda yang terlalu untuk di wilayah Katalan sendiri, karena nanti kita akan berangkat ke Spanish Second Republic. Nah itu terjadi sekitar 1931 hingga 39, di mana Republik itu berkuasa lagi dan dipimpin oleh presiden mereka, Presiden Republik, sehingga wilayah-wilayah atau masyarakat yang tidak menyukai monarki itu merasa difasilitasi seluruhnya oleh Republik Spanyol kedua maksudnya itu. Nah kemudian pada masa Republik Spanyol ini masuk ke era kelam dari negara Spanyol. Bisa mungkin beberapa orang menyebutnya era kelam, atau di sebagian orang Spanyol juga mungkin era kejayaan ya bagi orang-orang Spanyol, di mana tahun 36 sampai 39 itu terjadi perang sipil Spanyol yang mengakibatkan korban, kemudian pergantian ideologi atau politik di Spanyol. Kita coba terangkan saja terkait perang sipil Spanyol ini kan perebutan antara orang-orang nasionalis yang dipimpin oleh Francisco Franco, kemudian orang-orang republik yang ingin Spanyol ini menjadi negara republik, bukan di bawah kekuasaan raja atau dikuasai oleh raja atau mungkin ditindas oleh raja gitu. Nah, di mana si Franco sendiri merupakan mungkin tangan kanan, disebut prime ministernya dari kerajaan Spanyol, yang ingin menguasai Spanyol secara utuh dari mulai Galicia di utara sampai Sevilla di selatan sampai di kanan ke Katalan, itu biar atau supaya kekuasaannya itu absolut. Nah, ternyata perlawanan dari orang-orang Spanyol yang tidak suka dengan gaya kepemimpinan dari si Franco sendiri itu dituangkan atau misalnya diungkapkan dalam bentuk-bentuk perjuangan di beberapa kantong republik. Untuk di Katalan sendiri, kita bicara tentang Katalan, itu merupakan basis dari FAI dan CNT. FAI CNT itu dari FAI-nya sendiri itu merupakan Federasi Anarkista Iberica. Jadi federasi orang anarki dari semenanjung Iberia. Nah itu ya kalau bisa dilihat itu sebagai orang-orang sosialisnya, orang-orang kirinya di Spanyol yang memang menentang dari kekuasaan Franco, di mana Franco ini sendiri mempunyai paham falangis kalau disebut kanan, atau misalnya disebut fasisme era Franco atau gaya Franco ya, itu mengutamakan nasionalisme yang sangat tinggi, di mana mereka anti terhadap komunis, anti sosialis juga, dan disebut sangat-sangat pro nasionalis iya, dan anti support dengan agama atau Katolik lah. Yang jelas itu dia pro nasionalis dan anti dengan komunis. Di mana Republikan itu orang-orang Republik yang ada di basis di Katalan dan Bilbao itu lebih ke kiri atau orang sosialis, orang komunis, orang anarkis. Nah,
makanya kenapa Franco mempunyai usaha lebih atau perlawanan lebih ke orang-orang di Katalan, karena itu mereka merupakan basis dari FAI CNT. Tadi belum disebutkan, CNT sendiri adalah National Confederation Trabajadores. Nah itu jadi semacam konfederasi para serikat buruh lah, para serikat buruh yang memang bermarkas di Bilbao. Nah kita ketahui juga kan ya kalau Bilbao juga merupakan kantong dari perlawanan terhadap Franco. Nah selain itu juga ada organisasi sebagai Frente Popolare, itu sama, mereka ingin agar republik ini terus berdiri di Spanyol. Mereka itu menguasai dari wilayah selatan sampai wilayah Katalan ke utara. Itu merupakan lawan juga dari orang-orang nasionalis Franco. Selain itu, Spanish Republican Army itu pasti karena mereka merupakan angkatan senjata dari republiknya. Yang terakhir mungkin ada bantuan dari International Brigades. International Brigades itu merupakan salah satu angkatan-angkatan senjata dari negara-negara yang berpaham kiri untuk membantu orang-orang republik melawan falangisnya Franco. Nah, itu kalau tercatat itu sekitar 53 negara mengambil bagian dari International Brigades ini. Kalau yang khasnya dari si International Brigades ini mungkin dari mulai bendera ya, benderanya sendiri kita ada merah, kuning, dan ungu. Nah di tengahnya itu ada kayak lambang segitiga gitu. Nah itu International Brigades. Kenapa dia menarik? Karena pertama untuk yang si merah, kuning, dan ungu itu merupakan dari bendera dari Republik Spanyol. Nah ini ada cerita menarik juga ya, kenapa merah, kuning, dan ungu itu menjadi bendera Republik juga. Ada cerita meloncat jauh ke depan itu terkait jersey Spanyol. Jersey Spanyol di tahun 2018 atau 2000 berapa itu mereka itu memakai pattern di mana ada warna merah, kuning, dan ungu. Nah, sedangkan sekarang ini kan Republik udah nggak ada di Spanyol gitu ya. Jadi itu yang mengakibatkan kontroversi kenapa sih simbol-simbol Republik ada di jersey tim nasional sekarang. Nah itu jadi ya lumayan unik juga lah untuk bisa dibahas ya nanti. Clapton nggak salah, mereka memakai jersey itu sebagai jersinya karena ya terkenal yang beraliran kiri dan ingin disebut sebagai International Brigades lah. International Brigades yang mendukung secara langsung di Perang Sipil Spanyol gitu. Oke, selain itu juga untuk di wilayah Katalan sendiri apakah memang ada yang melawan juga terkait nasionalis yang mendukung era Franco gitu ya. Ternyata memang di Katalan juga memang ada juga yang memang nggak mau menjadi republik gitu. Jadi yang memang pro kerajaan juga atau pro Franco juga memang banyak gitu. Nah, nanti bisa dilihat beberapa perlawanan setelah adanya masa transisi atau masa dikembalikannya lagi era kerajaan. Itu nanti bakal muncul beberapa orang yang pro terhadap nasionalis Spanyol gitu. Bahkan orang Katalan sendiri gitu. Oke, lanjut ke sipil era Franco di setelah sekitar tahun 74-75 ya. Nah setelah rezim diktator Franco ini selesai, itu lumayan sekitar 30 sekian tahun Franco itu berkuasa di Spanyol dan merepresi beberapa bagian-bagian atau wilayah-wilayah di Spanyol. Mereka itu pertama yang paling diingat aja, yang paling diingat kenapa rezim Franco itu membawa keburukan atau misalnya membawa arah-arah perlawanan dari orang-orang Katalan atau Basque itu. Pertama memang ada penghapusan statuta ekonomi di mana mereka harus meninggalkan bahasa-bahasa asli mereka, bahasa-bahasa Katalan atau bahasa Basque. Kemudian simbol-simbol mereka juga nggak boleh tampil di publik karena itu merupakan simbol perlawanan yang mungkin akan memantik perlawanan ke Franco. Nah, itu yang kenapa disebut represi yang mengerikan untuk warga-warga Katalan khususnya atau warga Basque. Oke, selama Perang Sipil Spanyol kan selesai di tahun 39, di mana itu merupakan kemenangan bagi orang-orang nasionalis yang dipimpin oleh Franco, sehingga yang kalah itu ya orang Republikan otomatis harus mengikuti peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Franco sendiri gitu. Nah,
yang represi yang paling menyakitkan itu ya pertama tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Spanyol Kastilan, dimana orang-orang Katalan sendiri kan mempunyai bahasa sendiri itu, bahasanya itu bahasa Katalan, atau orang-orang Perancis atas itu Perancis yang selatan itu disebut bahasa Provence, bahasa lainnya itu disebut bahasa Occitan itu barat ya, berarti Romawi barat gitu. Kemudian penghapusan logo-logo yang menimbulkan semangat-semangat nasionalisme dari wilayah-wilayah itu, Katalan pasti kena dampaknya. Selain itu ya orang-orang Baske juga kena dampaknya gitu, karena mereka juga mempunyai bahasa sendiri, bahasa Baske, dan simbol-simbolnya juga dihapuskan lah. Nggak boleh yang memantik rasa nasionalisme yang bisa melawan diktator Franco. Oke. Kemudian untuk si persekusi apa aja sih yang ada di zaman Franco, satu lagi tuh, pertama Franco itu bukan membersihkan etnis ya, semacam genosida terhadap orang-orang Katalan, kemudian genosida terhadap orang Baske, tapi hanya melakukan represi terhadap siapa yang melawan diktator itu. Dia pasti akan pertama antara bisa dibunuh atau misalnya dipenjarakan, kemudian dibatasi hak-hak politiknya mereka. Jadi mereka tidak bisa bersuara, tidak bisa menyampaikan pendapatnya, atau misalnya apalagi ingin merdeka ya, itu pasti nggak akan bisa lah. Nah makanya kenapa si perlawanan dari si wilayah Katalan dan Baske itu lebih ke perlawanan secara politik. Tidak ada pembersihan etnis ya, etnis Katalan disikat, atau hanya saja kalau misalnya mereka terkait dengan politik, mereka pasti akan dihajar, antara bisa dipenjarakan atau mungkin juga bisa dibunuh. Oke, setelah Franco meninggal di tahun 74-75, disitulah timbul transisi ya, masa transisi di mana orang-orang Republik ini seakan bergairah kembali bahwa wah kita bisa nih untuk kembali ke masa sebelum kerajaan ada tuh, misalnya masa-masa Republik atau masa sebelum diktator itu ada. Nah, di sini semangat separatis itu kembali muncul bahwa orang-orang Katalan itu sebenarnya benci dengan penindasan, kemudian tidak seide dengan orang-orang di kerajaan di ibu kota gitu. Mereka menganggap bahwa mereka punya GDP paling besar, tapi taruhlah pembangunan atau misalnya hak-hak politiknya juga mungkin di repress gitu, masih dikebiri juga gitu kan. Makanya kenapa sih harus tetap bergabung? Kan kita bisa juga pisah dari Spanyol gitu. Itu kemudian loncat ke tahun 2017 juga mereka untuk referendum pertama itu terjadi di 2014, di mana hak untuk menentukan nasib sendiri dari orang-orang Katalan itu dilakukan di tahun 2014, tapi makanya itu gagal karena tetap orang-orang di pusat itu tidak mau mengakui bahwa si Katalan itu ingin pisah. Nah itu nggak tahu caranya seperti apa, tapi ya pasti orang-orang pusat juga nggak mau kehilangan wilayah yang potensi untuk menyumbang ekonomi di Spanyol, untuk Spanyol. Nah yang paling diingat itu referendum tahun 2017, di mana Catalonia juga melakukan referendum untuk bisa pisah dari Spanyol. Itu kalau nggak salah di bulan Oktober 2017 itu terjadi pemilihan atau referendum, bahwa hampir sekitar 90% pemilih ya, dari sekitar 2 juta kalau saya ingin memisahkan diri dari Spanyol, dan keluar hasil sebenarnya harusnya yes atau si lah, bukannya si yes untuk bisa pisah, tapi karena nggak tahu tekanan dari luar atau misalnya keinginan orang-orang nasionalis yang nggak mau si Catalonia ini pisah, mereka akhirnya dibatalkan tuh si hasil dari referendum itu. Jadi hasil referendum 2017 itu dibatalkan oleh PM Spanyol dan Mahkamah Agung Spanyol, dan pemimpin dari si pergerakan Presiden Catalunya sendiri yang si namanya siapa, Carles Puigdemont, itu ingin mendeklarasikan bahwa Catalunya itu merdeka. Nah, tapi entah bagaimana dalam waktu beberapa hari Carlos ini sebenarnya ditahan lah, jadi tidak sempat untuk mendeklarasikan Catalunya merdeka di 2017. Itu lumayan epic juga ya, karena kalau misalnya kita lihat di beberapa negara ya, taruh Kosovo atau mungkin Timor Leste sendiri, sebenarnya kalau misalnya keinginan dari negara beberapa rakyatnya ingin pisah,
harusnya bisa disetujui ya, tapi ya mungkin ada pertimbangan lain ya politik di Spanyol seperti apa. Karena kalau misalnya kita lihat untuk komposisi parlemen yang ada di Spanyol itu hampir 50% itu dikuasai oleh Partai Sosialis Katalan yang pro independen atau pro pemisahan dari Spanyol. Di samping itu juga memang ada lawan sih di parlemen Catalunya. Itu sekarang yang lagi rame itu Partai Vox. Nah, Partai Vox itu merupakan anak atau ya bukan anak ya, penerus dari era-era Franco di zaman dulu. Jadi ingin mengembalikan Spanyol yang united gitu, jadi Spanyol yang bersatu, nggak mau dia anti dengan orang-orang separatis di Katalan, separatis di Basque, separatis mungkin dari wilayah Galicia juga ingin memisahkan. Nah, mereka anti dengan itu, jadi mereka juga sebenarnya mempunyai suara yang lumayan banyak juga di beberapa parlemen di wilayah otonomi di Spanyol. Nah, itu yang menjadi batu sandungan terbesar mungkin untuk beberapa ya referendum di sebelumnya atau mungkin referendum di tahun-tahun berikutnya. Selain Spanyol ditunjuk menjadi oleh tuan rumah Olimpiade di Barcelona 92 ya. Ya siapa yang bulu tangkis? Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, nah itu menang Barcelona 92 ya. Generasi emasnya di situ.